Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 khususnya dari kelas 2B ingin melakukan pembuatan video pembelajaran dengan tema adab-adab dalam menuntut ilmu. Saya Nur Estriana dengan NIM F1011241024. Saya Rufai Nabila dengan NIM F1011241021. Saya Namisa dengan NIM F1011241066. Saya Rianti dengan NIM F1011241028. Saya Nabila Aladawiyah dengan NIM F1011241051. Saya Nurul Aini dengan NIM F1011241036. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Tapi tahukah kita bahwa keberkahan ilmu tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak kita belajar, melainkan juga oleh sikap dan adab kita saat menuntut ilmu. Dalam Islam, adab menuntut ilmu memiliki kedudukan yang tinggi. Para ulama bahkan berkata, ilmu tanpa adab adalah seperti api tanpa kayu bakar. Maka, mari kita pelajari bersama-sama adab-adab penting dalam menuntut ilmu, agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Teman-teman, pulang sekolah kalian mau kemana? Aku sih mau ke kantin dulu ya. Kalau aku sih mau belanja. Kalau aku pulang sih. Aku sih mau makan deh. Bareng ya Pak? Oke. Ya. Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, Ibu buka dulu ya ini nama kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar nih anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang adab menuntut ilmu. Kalau tahu tidak menuntut ilmu itu tidak hanya soal membaca dan menulis, tapi juga soal menjaga hati dan sikap. Memangnya adab itu penting ya, Bu? Adab itu sangat penting ya anak-anak. Tanpa adab, ilmu sulit masuk ke hati. Ayo kita bahas satu persatu ya. Oke. Anak-anak, yang pertama dan paling utama adalah niat yang ikhlas. Dalam menuntut ilmu, niat kita harus lurus ya. Karena Allah, kalau niatnya salah, ilmunya nggak akan membawa manfaat gitu. Ibu, kalau kita belajar supaya dapat ranking 1 atau biar bisa masuk sekolah favorit, itu salah nggak? Itu tentunya itu nggak masalah ya, atau nggak salah gitu. Tapi bukan itu yang utama. Ranking itu bonus ya. Tujuan utama kita belajar adalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa digunakan untuk kebaikan. Kalau kita ikhlas, meskipun nilainya nggak tinggi gitu ya, Allah tetap kasih pahala dan keberkahan. Kedua, fokus saat sedang belajar. Kita harus betul-betul konsentrasi, matikan dulu hal yang bisa mengganggu gitu. Bu, termasuk scrolling TikTok Ibu. Oke, nah iya termasuk itu. Belajar butuh perhatian penuh ya anak-anak. Kalau sambil main HP nih, pikiran kita terbagi gitu kan, ilmu nggak bisa masuk maksimal ke otak ya. Coba deh belajar 1 jam dengan fokus, hasilnya pasti beda dibanding 5 jam tapi sambil bermain-main. Ketiga, maka secukupnya, jangan berlebihan ya anak-anak. Kalau kenyang banget ngantuk ya, Bu? Betul sekali, perut yang terlalu kenyang bisa bikin males ya tentunya, ngantuk, bahkan susah berpikir. Islam mengajarkan kita untuk makan sebelum lapar gitu, dan berhenti sebelum kenyang. Belajar itu butuh energi, tapi juga butuh keseimbangan gitu anak-anak. Kemudian ada menjaga makanan yang melemahkan akal. Keempat, hindari makanan dan minuman yang melemahkan akal. Gitu. Maksudnya kayak gimana ya, Bu? Oke, Ibu kasih contoh ya.
makanan haram seperti makanan yang mengandung zat berbahaya atau minuman yang memalukan atau juga makanan yang bikin kecanduan dan merusak tubuh. Kalau tubuh rusak, tentunya akal pun jadi lemah. Padahal akal itu alat utama kita untuk belajar. Gitu. Nah, kemudian menjaga kesehatan tubuh. Jaga kesehatan tubuh yang sehat itu ibarat kendaraan yang kuat membawa kita mencapai tujuan. Seperti itu. Berarti harus olahraga juga ya, Bu? Tepat sekali, cukup tidur, makan yang bergizi, bergerak aktif, jangan begadang, terus main game. Kalau tubuh kita fit, kita bisa lebih mudah memahami pelajaran dan semangat dalam belajar. Kemungkinan Ibu menjelaskan lagi menjauhi dosa dan maksiat. Kenapa menjauhi dosa dan maksiat itu? Kenapa Ibu? Oke, karena dosa menghalangi cahaya ilmu masuk ke hati kita seperti kaca yang kotor. Walaupun ada cahaya, gak akan bisa tembus. Maksiat seperti malas sholat, berkata kasar, atau durhaka pada orang tua tuh bisa jadi penghalang keberkahan ilmu gitu. Nah, gunakan keringanan dari Allah. Gunakan keringanan yang Allah berikan seperti tayamum ketika tidak ada air. Itu termasuk adab juga ya, Bu? Iya, karena belajar itu bagian dari ibadah ya. Dan ibadah harus suci dari hadas. Kalau kita dalam keadaan tidak bisa wudhu karena sakit atau tidak ada air, maka Allah beri solusi nih, seperti tayamum. Ini menunjukkan bahwa Islam memudahkan, bukan mempersulit. Kemudian tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Waktu itu berharga, jangan disia-siakan ya anak-anak. Ya Ibu. Ya. Seperti ngobrolin orang lain ya, Bu. Benar, yang sangat familiar itu gosip ya. Gosip, candaan berlebihan atau hal yang gak menambah ilmunya. Menghabiskan waktu dengan tenaga. Gunakan waktu itu untuk hal yang baik. Sekali-sekali boleh ya. Hiburan, tapi jangan melakukan tujuan utama kita. Sampai melalaikan misalnya sholat, tidak boleh ya. Jadi, adab adalah kunci ilmu akan mudah masuk jika hati dengan sikap kita yang bersih. Maka dari itu Ibu mengajak kalian, yuk jaga adab. Insya Allah ilmu jadi berkah. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Oke, sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Semoga minggu lalu kita dapat membahas hal-hal yang menarik lagi ya. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu adalah cahaya, dan adab adalah lentera yang menuntun cahaya itu agar sampai ke hati. Tanpa adab, ilmu bisa hilang arah dan kehilangan makna. Mari kita jaga sikap, niat, dan perilaku kita saat belajar. Karena sejatinya, belajar bukan hanya untuk menjadi pintar, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita semua menjadi penuntut ilmu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beradab. Amin ya rabbal alamin. Sekian penampilan dari kami. Apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.